warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas Palembang semester 4 dalam mata kuliah Manajemen Laktasi akan mewawancarai ibu hamil yang masuk pada trimester ketiga yang bernama Marisa. ibu yang bernama Marisa. Baik, jadi pertanyaan pertama itu Bu, bagaimana perasaan Ibu ketika pertama kali Ibu itu tahu kalau Ibu hamil? Yang pastinya senang karena ibaratnya memang kita yang berteman, jadi bahagia, senang bercampur aduk, senang dengan cita-cita. Iya. Lalu apakah Ibu dan pasangan Ibu itu sudah siap untuk memiliki anak Bu? Iya, sudah siap sekali. Dari pertama nikah memang pengen punya anak, jadi memang sudah dipersiapkan dengan punya anak. Berarti sudah siap benar-benar Iya, siap ya Bu? siap. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk mempersiapkan diri selama kehamilan ini Bu? Yang pastinya menjaga kesehatan, terus kontrol tiap bulan, memastikan saya dan bayi sehat walafiat seperti itu. Jadi selalu periksa rutin Iya, tiap bulan. Apakah dalam masa kehamilan ini Ibu mengikuti kelas prenatal atau membaca buku tentang kehamilan dan persalinan Bu? Kalau kelas nggak ikut, tapi di sosial media selalu Mengikuti dan baca-baca ya Bu, yang cari tahu. cara untuk menjaga kesehatan ini dari trimester pertama sampai ketiga. Bagaimana cara Ibu mengelola stres dan emosi selama kehamilan ini Bu? Sejauh ini karena ini anak kedua kan, jadi nggak terlalu stres, sudah punya pengalaman sebelumnya, jadi sudah bisa lah mengontrol emosi. Beda kalau yang dari pertama kan. Bu, sekarang bersama saya Natali Margareta. Apakah Ibu mendapatkan dukungan dari pasangan, keluarga, atau teman-teman? Alhamdulillah sejauh ini dari hamil pertama sampai kedua itu semuanya mensupport, baik dari pasangan, keluarga maupun teman-teman. Mereka ibaratnya itu membantu apa yang kesulitan dalam masa kehamilan seperti ini, sampai kelahiran. Ada bantuan dari orang yang eksternal seperti itu. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah sumber daya yang paling membantu Ibu selama kehamilan dan merawat anak? Itu harus ada tambahan orang. Alhamdulillah harus punya pengasuh ibaratnya untuk jangan terlalu capek, jangan terlalu stres kan seperti itu. Jadi bisa berfokus kepada bayi gitu. Kerjaan rumah beres, semuanya beres, jadi kita fokus ke anak ini. Baik Ibu, apakah Ibu memiliki rencana untuk kembali bekerja atau melanjutkan pendidikan setelah hamil? Saya kebetulan udah berhenti bekerja, jadi tidak melanjutkan, dan untuk pendidikan belum ke arah situ, masih satu belum melanjutkan. Baik Ibu, bagaimana Ibu mengelola keuangan untuk kebutuhan anak? Ya harus disiapin, siap materi mental semuanya harus disiapin. Untuk anak harus dijaga posnya, untuk semuanya vitamin, makan yang bergizi, gitu. Jangan diganggu kan buat bayi, harus disiapin memang buat anak seperti itu. Baik Ibu, terakhir apa saran dari Ibu untuk ibu-ibu yang baru melahirkan anak pertama? Ya namanya pengalaman pertama kan pasti belum banyak tahu kan. Udah intinya sabar aja lah pokoknya sama anak. Ya paling tantrum, anak kecil kan kadang tidak tahu kita dia pengen apa gitu. Banyak sabar aja hadapin anak bayi yang nggak bisa ngomong, itu aja sebenarnya. Yang lain tidak ada sih. Itu kan kita semua yang mengatur dia. Baik Ibu, terima kasih. Saya Nadine Harisa Madani ingin menanya apa yang Ibu rasakan saat pertama kali memegang bayi itu sendiri? Yang tentunya sangat senang sekali ya, ibaratnya aku bahagia akhirnya jadi ibu seperti itu, akhirnya merasakan juga punya anak. Bagaimana Ibu mengelola waktu untuk membagi merawat bayi dan pekerjaan rumah itu sendiri? Kebetulan saya hanya fokus merawat bayi, kalau untuk pekerjaan rumah alhamdulillah dia membantu semuanya. Jadi saya fokus untuk bayi aja. Apakah Ibu ada kesulitan tersendiri saat merawat bayi? Jika ada, itu bagaimana cara mengatasinya? Ya tentunya ada kan, namanya
bayi baru lahir ya paling dia nangis seperti itu, kadang kita kasih susu masih belum lagi, kadang kita nggak tahu lancar dia belum ngomong, nah, itu aja paling apa ya kesulitannya ibaratnya itu. Tapi karena udah punya pengalaman jadi udah ngerti masalah ini itu. Apa yang ibu lakukan untuk merawat kesehatan bayi dan kebersihan bayi itu? Nah tentunya untuk kesehatannya vaksin kan menurut dia dari ini sebenarnya dikasih vitamin seperti itu. Untuk kebersihannya itu pakai skincare, pakai perawatan bayi. Bagaimana ibu mengelola emosi ibu saat merawat bayi itu? Ya biasanya itu karena anak nggak bisa diapa-apain ya, kita paling istilahnya Sabar. iya sabarlah, mana dia belum bisa ngomong dia kan nggak dia sabar aja, yang penting dia sabar, kadang manis kan itu kan. Terima kasih. Apakah ibu ada rencana untuk menyusui anak ibu? Jika ibu akan menyusui itu kira-kira berapa lama ya untuk menyusui? Pastinya sama kayak anak pertama kan, pengennya nyusuin anak lagi sampai umur 2 tahun. Lalu yang ibu ketahui tentang manfaat menyusui itu apa ya? Kebetulan saya dulu pernah kerja farmasi, dari teman-teman yang susu katanya ASI itu tidak ada tandingannya, 1:10 mau susu paling mahal pun S2-nya itu masih kalah dengan susu ibu. Itu. Jadi saya pastikan itu menyusui, insya Allah. Apakah ibu akan mengalami kesulitan saat menyusui? Pengalaman pertama kemarin tidak ada sampai 2 tahun itu saya yang menghentikan karena anak udah besar kan, tapi itu saya masih lancar gitu. Alhamdulillah lancar hasilnya. Semoga yang anak keduanya juga lancar lagi. Apakah ibu dapat dukungan dari pasangan atau keluarga untuk menyusui itu? Alhamdulillah, memang disupport banget untuk menyusui, untuk kecerdasan Ida gitu. Bagaimana cara ibu untuk mengelola waktu untuk menyusui dan merawat ibu diri sendiri? Pastinya perlu bantuan orang, makanya saya ajak orang untuk itu. Jadi tidak juga ada budenya kan, itu jadi ibaratnya kita tidak terlalu stres dengan pekerjaan rumah itu, jadi bisa lancar dengan seperti itu. Kalau sendirian, apalagi anak kedua nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alia Khairunisa dan saya Anglena Yunus Panas. kita akan memberikan stimulasi persiapan ibu pada saat menyusui. Persiapan yang matang sebelum dan selama menyusui sangat penting untuk memastikan kenyamanan ibu dan kecukupan nutrisi bagi bayi. Yang pertama, stimulasi fisik atau perawatan payudara. Melakukan stimulasi pada area payudara dapat membantu kelancaran pengeluaran ASI. Ada pijat oksitosin, mintalah bantuan suami atau keluarga untuk memijat area punggung. Pijatan ini merangsang hormon oksitosin yang memicu let down reflex atau refleks aliran ASI. Yang berikutnya ada kompres hangat. Mengompres payudara dengan handuk hangat selama 5-10 menit sebelum menyusui dapat membantu melebarkan saluran ASI dan mengurangi risiko sumbatan. Dan berikutnya ada pijat payudara ringan. Lakukan gerakan melingkar lembut dari pangkal payudara ke arah puting untuk membantu melunakkan jaringan payudara. Dan yang terakhir, kebersihan puting. Jaga kebersihan area puting dengan air bersih saja, dengan menghindari penggunaan sabun yang berlebihan karena dapat membuat puting kering dan pecah-pecah. Yang kedua, persiapan psikologis atau ketenangan pikiran. Produksi ASI sangat dipengaruhi oleh kondisi emosional ibu. Ada afirmasi positif, yakinkan diri sendiri bahwa ASI sangat cukup untuk bayi. Atau pikiran yang tenang dan percaya diri adalah stimulan alami terbaik untuk hormon prolaktin. Nah, berikutnya ada relaksasi. Cobalah untuk rileks sebelum menyusui, misalnya dengan mendengarkan musik atau mengatur napas. Dan berikutnya, dukungan keluarga. Pastikan ibu berada di lingkungan yang suportif
agar terhindar dari stres atau kelelahan berlebih. 3. Persiapan teknis. Cari posisi nyaman. Gunakan bantal menyusui atau sandaran punggung yang tegak namun rileks. Ibu tidak boleh membungkuk ke arah bayi. Bawalah bayi ke arah payudara. Pelekatan yang tepat. Pastikan mulut bayi terbuka lebar dan mencakup sebagian besar areola, area hitam di sekitar puting, bukan hanya ujung putingnya saja. Ini kunci agar puting tidak lecet. Kontak kulit atau skin to skin. Sering melakukan kontak kulit antara dada ibu dan bayi dapat menstimulasi naluri bayi untuk menyusu dan meningkatkan ikatan batin atau bonding. Yang keempat, nutrisi dan hidrasi. Minum air putih. Ibu menyusui membutuhkan cairan lebih banyak. Pastikan selalu menyediakan segelas air di dekat ibu setiap kali akan menyusui. Makanan bergizi. Konsumsi makanan yang mengandung pelancar ASI alami seperti daun katu, bayam, kacang-kacangan, dan gandum. Nah, dari beberapa stimulasi tadi, ada tips cepatnya nih. Cobalah untuk menyusui sesegera mungkin setelah bayi lahir. Atau inisiasi menyusui dini dengan disingkat IMD, karena isapan pertama bayi adalah stimulan paling kuat untuk memicu produksi ASI. Terima kasih.